oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
Shalom, selamat pagi sahabat GSCC yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan yang diurapi. Selamat berjumpa lagi dengan kami dalam perenungan 5 pasal per hari bersama dengan Gracia Hope Compassion Channel. Sebelum membaca firman Tuhan, mari satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kebaikan-Mu tetap untuk selama-lamanya, anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini kami mau merendahkan diri kami di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya ketika kami menanti-nantikan Engkau Tuhan, kami beroleh kekuatan yang baru. Kekuatan-Mu yang menyelamatkan. Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang sungguh-sungguh percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut berkat firman-Mu hari ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Selamat diberkati saudara yang bersuka cita pagi hari ini. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Setiap kebenaran firman Tuhan tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Mari saudara di pagi hari ini kita akan menyambut firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 hingga pasal yang ke-28. Menceritakan tentang kisah perjalanan Rasul Paulus yang terus dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian dia harus naik ke kapal, kemudian terombang-ambing di kapal, bahkan kemudian mereka terdampar di satu pulau. Dan saudara yang diberkati, dengan segala banyak tantangan, dia juga dipatok ular tetapi tetap selamat. Dan orang terheran-heran akan bagaimana pertolongan Tuhan terhadap Rasul Paulus. Sesungguhnya itu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab orang yang dipanggil di dalam seluruh rencananya, sekalipun terlihat memiliki banyak masalah, sekalipun terlihat memiliki banyak tantangan, dan juga seolah-olah ada banyak hal yang menghadang kehidupan Paulus. Tetapi nyata sungguh kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Dan bahkan Rasul Paulus senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Di tempat di mana dia berada, dia selalu memberitakan Injil. Dan di mana-mana tempat ada saja orang-orang yang percaya terhadap pemberitaan Injil Rasul Paulus. Demikian akhir dari kitab Kisah Para Rasul di pasal yang ke-28, bahwa penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam diri Paulus. Dan dimanapun dia pergi dan berada, ada saja orang-orang yang dituntun untuk percaya kepada Tuhan. Kita akan memasuki di dalam kitab Roma pasal yang pertama hingga Roma pasal yang ketiga. Di kitab Roma, Rasul Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang Roma, yaitu bangsa lain. Bangsa yang dipakai oleh Tuhan untuk menjajah orang-orang Yahudi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pun mengasihi bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi. Bahkan kekerasan hati bangsa Yahudi justru membuka pintu dan peluang bagi bangsa-bangsa lain untuk percaya. Sesungguhnya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah menolak Allah dengan perbuatan-perbuatannya yang begitu berdosa di hadapan Tuhan. Namun satu hal saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, sebab Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan. Seberapapun manusia telah menyeleweng, telah menyimpang, telah berdosa, telah hamartia atau harmatia, telah menyimpang dari kehendak Tuhan, setiap orang dapat dibawa kepada Tuhan, kembali kepadanya. Oleh karena dosa, manusia telah terpisah dari Allah. Oleh karena dosa, ada suatu jembatan yang tidak dapat terhubung dengan apapun. Manusia ada di dalam kehidupan yang sudah binasa.
Kemudian manusia sudah ditetapkan untuk mengalami kematian kekal, untuk menyeberang kepada Allah yang kekal dalam kehidupan yang kekal dan tidak dapat binasa. Yesus sudah memberikan dirinya sebagai jembatan penghubung, supaya setiap orang yang berdosa, yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, oleh hidup yang kekal bersama Bapa yang ada di surga. Dan semua karena anugerahnya, kita tidak mengerjakan apa-apa pun untuk keselamatan kita, melainkan Yesus sendiri yang sudah memberi dirinya untuk kita. Dia adalah sebagai jembatan kasih karunia, dan oleh karena anugerah, kita yang sepatutnya binasa beroleh kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Roma pasal 1 ayat 16 hingga ayat 17 berkata, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman." Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak punya alasan untuk malu. I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for the salvation of everyone who believes. Tidak ada seorang pun yang akan dipermalukan. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil. Tapi dalam bahasa Inggris mengatakan, I'm not ashamed of gospel. Setiap kita yang percaya tidak akan beroleh malu. Setiap kita yang percaya tidak akan ditolak. Setiap kita yang percaya, kita akan membuktikan bahwa kebenaran Tuhan yang menyelamatkan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang hidup oleh iman percaya bahwa ia sudah menerimanya. Orang yang hidup oleh iman, sekalipun dia belum melihat, tapi dia percaya. Hari ini sekalipun engkau belum melihat bahwa masalah-masalahmu itu sudah ditolong Tuhan, tapi terus percaya, terus melihat bahwa tangan kuasa Tuhan itu selalu menolong kehidupan kita. Jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, kiranya yang menolak pengenalan akan Allah akan menyeret dia dengan berbagai-bagai macam dosa. Saudara, Tuhan tidak berkenan kepada sebagian orang yang menolak untuk percaya, sebagian orang yang menolak untuk menerima kasih karunia. Saudara, hari-hari ini Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang takut akan Dia dan orang-orang yang tidak takut akan Dia. Orang-orang yang takut akan Dia akan memutuskan untuk beribadah dan mencari Tuhan setiap pagi. Orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, mereka menyerahkan dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan terkutuk. Saudara-saudara, jangan sesat. Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Kalau hari-hari ini engkau percaya kepada Tuhan, tapi dengan perbuatanmu seolah-olah engkau mempermainkan Tuhan, Tuhan akan menyerahkan orang-orang seperti ini ke dalam pikiran-pikirannya yang terkutuk. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lihatlah sekeliling. Begitu banyak kriminalitas terjadi di sekitar kita. Sebab orang-orang ini bukan seperti orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka binasa oleh karena pikiran-pikiran mereka yang membuat mereka terjebak dengan berbagai-bagai hawa nafsu. Saudara, kalau hari-hari ini kita membaca berita di koran, di media televisi, saudara akan terkejut betapa banyaknya umat manusia yang terjerumus dengan hawa nafsu yang menyesatkan. Saudara, Tuhan membiarkan mereka binasa dengan segala pikiran mereka yang terkutuk, sebab mereka memutuskan untuk tidak percaya. Itu sebabnya penting bagi kita, saudara, untuk tetap kuat dan bertahan, percaya akan Injil, bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, kita juga akan terluput dari keinginan-keinginan hawa nafsu dunia ini. Kitab Roma 1, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka,
sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini gambaran manusia dalam keadaan mereka pada waktu Rasul Paulus melayani orang-orang di Roma. Apa yang terjadi ribuan tahun yang lalu, itu masih terjadi pada hari-hari ini. Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Jika kita bertanya, kenapa masih ada orang-orang yang berdosa dan yang melakukan kehidupan penuh hawa nafsu yang tidak berkenan kepada Tuhan? Sesungguhnya bukan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau mereka, melainkan dosa yang sudah memisahkan mereka dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, jangan memiliki kehidupan yang tidak wajar seperti di dalam ayat 26 dan ayat 27. Tuhan tidak berkenan kepada orang yang berorientasi laki-laki terhadap laki-laki. Karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Ada berapa banyak orang-orang di sekitar kita yang terus di dalam perbuatannya tanpa menyadari mereka telah menyimpang atau tidak. Karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Di saat seseorang merasa tidak perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, semakin tidak pantas dan makin menjauh daripada kehendak Tuhan. Makin dekat seseorang terhadap penghukuman daripada Tuhan. Ayat yang ke-30, pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar,
congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, bahkan tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Mereka tahu ini adalah hal-hal yang salah. Dan orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Bukan saja mereka orang-orang yang melakukannya dengan perbuatannya sendiri, tapi orang-orang yang juga tidak melakukannya tapi mereka setuju dengan perbuatan itu tidak luput dari hukuman. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyucikan diri dari segala kecemaran. Mengapa penting bagi kita untuk menyucikan diri dari segala kecemaran? Sebab akan tiba waktunya, sekalipun kita mengetahui tentang Allah, sekalipun kita mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, tetapi kita yang tidak mau mengakui Tuhan, Tuhan akan menyerahkan diri manusia dalam pikiran-pikiran mereka yang terkutuk, dan mereka akan terus dan terus masuk di dalam jurang kebinasaan. Saudaraku yang diberkati, ketika Allah menyerahkan mereka pada keinginan hati, mereka akan kecemaran. Mereka akan saling mencemarkan tubuh mereka. Dan genaplah firman Tuhan yang berkata, yang baik akan bertambah baik, yang cemar akan makin bertambah cemar, yang jahat akan makin bertambah jahat. Sebab orang-orang yang mendukakan hati Roh Kudus akan meninggalkan mereka. Tidak ada lagi peringatan, sebab mereka secara sadar telah menolak kebenaran. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali, dua kali kita menolak kebenaran, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya, kita akan binasa oleh pikiran-pikiran kita yang terkutuk dan cabul, yang menjauh daripada kebenaran. Itu sebabnya jangan main-main dengan dosa. Jangan main-main dengan mengumpat, memfitnah, membenci, kurang ajar, congkak, sombong, bahkan tidak taat kepada orang tua. Itu adalah hal-hal yang membawa kita pada kebinasaan. Sebaliknya, saudaraku, mari kita sungguh-sungguh bertobat dan kita meninggalkan segala dosa-dosa. Dalam kitab Roma yang kedua, tetapi oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Pada perenungan pagi hari ini kita akan belajar bahwa orang yang keras hati, orang yang tidak bertobat, pasti akan menerima hukuman. Orang yang tidak mau meninggalkan kejahatannya, dia akan terus-menerus terikat dengan dosa-dosanya, dan dia akan mengalami penghukuman kekal. Tidak ada kompromi bagi orang yang tidak mau bertobat. Tuhan tidak pernah memaksa. Mereka akan terseret dengan pikirannya tersebut. Kekerasan hati tidak mau bertobat pasti menerima hukuman. Sebab Allah tidak memandang bulu, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Yang kedua, saudara, setiap orang akan dihakimi menurut apa yang dia percayainya. Kalau dia mempercayai hukum Taurat, dia akan tunduk terhadap hukum Taurat. Dan dia dihukum menurut hukum yang dia percayai. Tapi kalau saudara dan saya tunduk di bawah hukum kasih karunia, kepada kita akan dituntut dan dihukum, dihakimi menurut apa yang kita percayai. Dan tahukah saudara bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah? Tidak ada seorang pun yang mampu berbuat kebenaran sekalipun dengan agama-agama yang dia percayai. Dengan kitab-kitab kebenaran yang dia percayai, tidak ada seorang pun yang dapat sempurna. Sedangkan di luar Tuhan, kita tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Setiap orang akan dihakimi menurut apa yang dia percayai. Tapi tahukah saudara, semua orang telah binasa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Yang ketiga, saudara, jadi bagaimana? Apakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi, orang Yunani, bahwa mereka semua ada dalam kuasa dosa.
Seperti ada tertulis, tidak ada orang yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Yang ketiga, saudara, tidak ada seorang pun yang baik, semua orang telah menyeleweng, semua orang telah gagal memenuhi kehendak Tuhan. Hamartia, meleset dari kehendak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, bahkan umat manusia. Seseorang yang menyimpang, hamartia, meleset, berdosa, tidak akan luput. Orang yang tidak akan luput tentunya destiny mereka ada di dalam jurang kebinasaan. Apakah yang menjadi harapan kita? Kita membutuhkan satu jembatan yang membuat kita dapat terus hidup. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran. Kabar baik buat kita semua, saudara. Kita yang tidak punya pengharapan, kita yang punya destiny failure, kita yang punya destiny jatuh, kita punya pengharapan satu-satunya bahwa Yesus Kristus satu-satunya jalan pendamaian dari dosa. Semua orang sudah gagal dan pasti gagal. Tapi ada satu pengharapan. Yesus Kristus telah ditentukan untuk menjadi jalan pendamaian bagi kita semua. Yang terakhir, saudara, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa. Kabar baik bagi kita semua, selain Yesus Kristus adalah jalan pendamaian. Kabar baik bagi kita semua bahwa kebenaran, pembenaran, penebusan, penyelamatan hanya karena iman. Kalau kita yakin kita menerimanya, maka kita akan menerimanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, percayalah, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berbahagialah orang yang percaya dan menerimanya. Tapi orang yang tidak percaya tidak akan mendapat apa-apa. For all have sinned and fallen short of the glory of God. Semua manusia telah berdosa. Semua manusia telah jatuh. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tidak ada harapan, saudara. Tetapi Yesus datang untuk memberi kita pengharapan. Sola Gratia, semua karena anugerah. Sola Scriptura, semua karena firman Tuhan yang sudah menjamin. Sola Fide, semua karena iman. Soli Deo Gratia, semua karena kasih karunia Allah. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kita yang ada di kematian kekal beroleh jembatan di dalam Kristus Yesus, di mana Allah yang memberikan kita kehidupan yang kekal. Saudara, sudahkah engkau percaya kepada Tuhan? Sola Gratia, semua karena anugerah. Sola Scriptura, semua karena firman, jadi jaminan dalam hidup kita. Sola Fide, semua karena iman. Bagi semua orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Soli Deo Gratia, semua karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada campur tangan manusia di sini, saudara. Semua adalah inisiatif Bapa. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. John 14 verse 6. Manusia tidak dapat menuju kepada Tuhan.
Tuhan yang menjembatani manusia untuk datang kepada Dia melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus. From eternal death to the eternal life. Mari saudara, dosa menginginkan kita tetap ada di kematian. Tapi Tuhan memberikan pengharapan. It's a choice. Itu adalah pilihan. Percaya dan menerima kehidupan kekal. Atau tidak percaya. Hidup di dalam hawa nafsu selama-lamanya. Dan kemudian mati. Pilihan ada pada kita, saudara, pagi hari ini. Mari jangan kita main-main dengan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan kita akan melihat bahwa karya Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Semua karena anugerah. Semua karena firman. Semua karena iman. Semua karena kasih karunia Allah. Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan. Mari kita satu dalam. Terima kasih Bapa di surga, Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur, kami sambut berkat-Mu pada hari ini. Tidak ada keraguan sedikit pun bahwa kami selamat oleh karena anugerah. Sebab itu kami terbuka hati kami untuk lebih percaya lagi kepada Tuhan. Kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang ada di luar sana yang masih terlena dengan segala macam hawa nafsu yang menyesatkan. Kami berdoa mereka dibawa kepada kebenaran-Mu yang menyelamatkan, menyadarkan, membawa kami dalam pertobatan. Keluarga-keluarga orang-orang terdekat kami, Tuhan, kami berdoa diselamatkan dalam nama Yesus Kristus. Dan kami, Tuhan, ke satu orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan juga. Kami berdoa, Tuhan, jangan sampai umat-Mu terlena, mereka yang sudah mengenal Allah, yang sudah memulai hidup dalam roh, jangan sampai mereka mengakhiri dengan daging. Hari ini kami berdoa untuk suami kami diselamatkan, istri kami diselamatkan, anak-anak kami diselamatkan, keluarga kami diselamatkan. Mereka tidak binasa, mereka tidak terlena di dalam hawa nafsu yang menyesatkan, tetapi mereka percaya, 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 dan tidak binasa. Ini doa kami, harapan kami Tuhan. Banyak-banyaknya orang untuk tidak terlena, melainkan beroleh hidup yang kekal dalam Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.